Selamat pagi pemirsa. Semoga sehat selalu ya. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dr. Gigi Devia akan menemani pemirsa untuk memberikan informasi kesehatan dan estetik gigi yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Ya Allah. Ya ampun dok. Gimana nih? Iya biasa dok. Ini kan yang kemarin inget kan yang awal kesini kan sakit tuh akarnya. Kirain nggak kenapa-napa. Terus mau bersihin sih kayak dalamnya dok ya. Sekarang keluhannya masih ada nggak? Sekarang sih udah nggak, udah alhamdulillah banget nggak yang sakit pertama karena kan baru tahu juga ternyata bisa kista tuh kan. Awalnya kan sakit banget yang sebelum nikah kan, itu sakitnya tuh sampai nggak bisa tidur, terus pusing, yang panas gitu kayak bagian sebelah sini. Nah ternyata pas di ronsen kesini kan kirain tuh cuman apa ya gigi tambel biasa ya, apa gitu ya. Pas di ronsen ternyata kista, baru tahu juga itu bisa. Kan selama ini kan masyarakat tuh kayaknya jarang banget yang tahu bahwa gigi itu bisa menyebabkan kista gitu kan. Thank you Dam. Ya, Thank you. Yuk minum-minum. Jadi kan orang jarang ya yang tahu kan kalau gigi itu menyebabkan adanya kista gitu. Nah, kan saya bilang pas di ronsen kan Alia bilang ada sakit sekali gitu, sakit sekali terus kita ronsen dulu yuk gitu kan. Terus saya juga kaget juga loh, kistanya udah gede loh gitu. Iya. Ternyata itu memang ada tambalan lama. Ternyata itu kayaknya ada yang perform sehingga menyebabkan infeksi gitu. Ya kan? Iya. Jadi infeksi itu tuh yang bikin akhirnya jadi kista. Jadi kista. Jadi kalau gigi terinfeksi itu lama-lama kan dari karies, kemudian kena ke dentinnya, lapisan di bawah daripada enamelnya itu udah mulai ngilu tuh gitu. Nah setelah itu biasanya kena ke pulpa, kalau tidak dirawat kan kena pulpa. Pulpa itu saraf giginya. Nah itu baru timbul sakit senut-senut gitu. Nah kemudian terjadilah infeksi gitu. Kemarin ketemu dokter Erik juga kan. Dokter Erik udah datang belum ya? Oh itu dia dokter Erik. Pagi dong, Dokter pagi Erik kalian. juga. Nah ini Erik. pahlawan aku. Kemarin ternyata pas ke dokter Erik juga dicek gigi supaya nggak bengkak. Ini alhamdulillah banget nih dok, udah nggak. Oh, alhamdulillah ya, Kemarin sempet mendingan ya sekarang Kemarin ya. tuh bengkak banget dok, Iya. kayak ada bola dia Iya. di lapisan. Yang terakhir ya, jadi memang waktu pas terakhir itu ya dokter Erik ya kita Betul, ronsen kan harusnya udah lama nih. Betul. Karena dalam proses perawatan kan Alia tuh waktu itu sebelum menikah terus resepsi, terus kita haji, honeymoon, jadi tertunda terus gitu. Akhirnya udah terjadi benar-benar sinusitis akibat daripada kista yang gigi tadi. Memang nanah itu kan produk dari infeksi kali ya. Kalau misalnya kita kasih obat, kita terapi, infeksinya mereda, otomatis produknya itu juga menghilang. Nanti nanahnya juga lama-kelamaan hilang, ada healing dia di situ. Iya. Nah ini alhamdulillah udah menciut, cuman agak mau selesain semua. Betul. Harus kita selesai tuntasin semua. Iya, akhirnya kemarin untung minum obat dari sini juga kempes. Sangat membantu ya, sangat membantu kempes. ya. Baru tahu juga ternyata ada antibiotik nggak harus untuk gigi gitu, seserius itu kan. Iya. Karena memang beda sih antara gejalanya itu beda ya kalau infeksi dengan kista. Dulu kalau kita kista itu kan biasanya kan udah mulut, jadi kista itu biasanya dienukleasi ya kan. Tapi karena sekarang kista itu posisinya deket banget dengan sinus. Jadi kita tidak rekomen untuk operasi ya kan dok. Jadi dilakukanlah perawatan saraf gitu supaya kan sebenarnya penyebab itu kan infeksi gigi. Jadi kita harus menghilangkan penyebabnya dulu karena penyebabnya infeksi itu harus ditangani, benar nggak dok? Betul dok, betul. Jadi kalau penyebabnya hilang pasti benar. ada gejalanya semuanya akan hilang. Jadi ini sekarang mau diapain dulu nih? Kemarin kita udah katakanlah setengah jalan kali ya, udah kita bersihin. Hari ini kita bersihin lagi karena kan 2 kali ngebersihin lebih baik daripada 1 kali ngebersihin. Kita bersihkan yang kedua kali, nanti setelah itu saluran akarnya kita isi dengan obat, kita seal,
kita tutup pakai tambalan, selesai. Giginya bisa fungsi lagi dengan kondisi tidak ada infeksi. Nah kemarin tuh kayak karena syarafnya dia sakit, jadi gigit dikit kan sakit, tapi ini udah pasti udah hilang ya. Berarti itu gejala infeksinya udah mulai mereda ya dok? Mereda dok, ya karena keluhannya sudah mulai menghilang. Nah udah yuk kita langsung aja ke atas. Sekarang kita ke ruang Dr. Erik. Nah di sini di klinik kita ini khusus nih kalau ruangan konservasi sendiri. Jadi hari ini kita langsung ke ruang dokter. Oke, let's go. Ini hasil ronsennya udah keluar. Kalian juga kalau mau lihat silakan. Ini yang kemarin nih kan sinusitisnya banyak, ada cairan di rongga sinus kan. Kalau awal tadinya kan sedikit, ada peradangan sedikit di sinus ini yang sebelah kanan. Kita lihat aja langsung yuk, Dokter Erik yuk, Amalia. Nah ini yang kemarin kan ya dok ya? Iya. Yang gede banget nih. Ini ronsen yang kemarin. Nah sekarang tuh udah beda. Karena kenapa kita perlu tahu ronsennya supaya kita tahu tindakannya yang sesuai dengan hasil perubahan yang terjadi pada hari ini kan. Nah, aku melihat perkembangannya dong dok. Tinggal deg-degan ya? Iya. Aku juga deg-degan ya. Karena kan awalnya tuh dia di sini kan dok. Tinggi banget kan. Nah kalau yang ini apa nih dok? Dia kayak di tengah sendiri. Oh itu kosong. Jadi itu kosong. Jadi memang ini surprise banget loh Dokter Erik. Jadi itu dari pengobatan yang terakhir Dokter Erik kasih dalam perawatan sarafnya ternyata sinusitisnya tadi tinggi banget, cairan sinus di rongga sinusnya itu banyak, tinggi. Sekarang udah habis, alhamdulillah. Nah kalau kayak gitu tuh isinya berarti tinggal apa sih dok? Ini yang hari ini rencana kita akan kerjain, si gigi yang ini, salurannya kita isi kali ya. Kita isi supaya padat, nggak ada lagi infeksi, giginya bisa healing, terus bisa fungsi lagi gitu. Jadi kalau di dalam kista itu sebenarnya ada apanya sih dok? Dalam kista itu adalah cairan kuning yang dia tuh terbentuk akibat daripada infeksi gigi. Nah cairan kuning ini khas dari suatu kista. Jadi kalau kita melihat itu kista atau infeksi beda nih. Kalau kista itu kalau diambil cairannya, cairannya khasnya bening gitu. Kalau dibiarin dia akan jadi tambah parah. Kista itu kan ngabisin tulang, jadi dia mendestruksi wajah. Bengkak gitu bisa bengkak. Kalau kemarin kan Alia udah merasa ada bengkak di langit-langit kan? Karena itu artinya dia udah mulai mendestruksi tulang di langit-langit. Nah ini juga bisa sampai ke sinus ya kan? Betul dok. Jebol ke sinus gitu, perport ke sinus. Nah